Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel YouTube Literatur Hukum. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan video berikut ini, ada baiknya Anda sahabat literatur sekalian subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana supaya laporan kita bisa diterima di pihak kepolisian. Karena untuk menjawab skriber dari literatur hukum dalam video jeratan hukum bagi debit kolektor. Nah, pertanyaan dari sahabat kita, sahabat kita kesulitan dalam membuat laporan di kepolisian karena sering diabaikan oleh pihak kepolisian. Ketika mereka membuat laporan, dianggap ada kesalahan atau wan prestasi dari konsumen tersebut. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita tidak tahu apa alasan dan bagaimana sehingga laporan sahabat literatur hukum tidak dapat diterima oleh pihak kepolisian. Namun ada 9 hal yang harus diingat atau harus dicatat oleh pelapor agar laporan kita tidak dapat polisi tolak, yaitu atau sudah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Nah, 9 hal tersebut adalah: 1. Anda harus mengetahui, memahami apa kejadian tersebut. Artinya apa yang Anda alami. Misalnya kalau Anda dicegat debit kolektor di jalan dengan upaya paksa menarik kendaraan Anda atau menyita kendaraan Anda, maka hal yang terjadi adalah perampasan atau perampokan, bisa juga kita katakan, atau pencurian dengan kekerasan. Nah, pertama yang harus kita ingat apa yang Anda alami dan atau apa yang terjadi. Kemudian yang kedua yang harus Anda ingati, ya, yang kedua, pertama tadi apa yang terjadi, kedua itu yaitu di mana kejadiannya. Nah, di mana kejadian ini sangat penting karena akan menentu lotus delicti atau pihak mana, pihak kepolisian yang berwenang menangani perkara Anda. Nah, setelah Anda mengetahui tempat kejadiannya, masuk wilayah mana, administrasi kepolisian mana, apakah sektor, apakah Polres, atau bisa juga Anda melapor di tempat yang lebih luas, yaitu seperti Polda. Tapi sebaiknya pihak kepolisian terdekat, biasanya itu sektor. Nah, kemudian setelah Anda mengetahui tempat yang sudah ditentukan lotus deliktinya, maka yang kedua Anda harus tahu yaitu kapan kejadiannya. Ini gampang sebenarnya, jam berapa kejadiannya. Mungkin apakah siang, malam, itu pagi hari, setengah hari, sore gitu kan. Atau ketika ini Anda sudah tahu jam kejadiannya, tadi yang nomor satunya tadi, ya saya ulangi lagi, nomor satunya itu apa yang terjadi, nomor duanya tadi tempat kejadian, kemudian waktu kejadian. Nah, kemudian yang keempat yang harus Anda tahu yaitu siapa saksinya. Ketika Anda berdua, ya teman Anda sebagai saksi, dan kemudian ada masyarakat di sekitarnya yang melihat, ya, minimal 2 orang saksinya. Ini harus Anda tahu. Jadi ketika Anda dikejar atau dipepet oleh debit kolektor, Anda harus semaksimal mungkin mencari ada orang sehingga menjadi saksi bagi Anda dalam membuat laporan tersebut. Nah, keempat tadi setelah saksi, yang kelima kemudian bukti. Nah, bukti ini penting juga karena untuk menentukan tindak lanjut laporan Anda nanti. Bukti di sini terus apa buktinya, Pak Dian? Nah, misalnya buktinya pertama kali yang gampang tuh kunci kendaraan Anda jangan Anda kasih kepada pihak debit kolektor, walaupun Anda dipaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, sedapat mungkin Anda mempertahankan kunci dan STNK. Jadi bukti itu bukti permulaan yang cukup yaitu adalah bukti
STNK dan kunci, kemudian saksi. Nah, ini udah lumayan ya, udah bisa ditindaklanjuti. Tapi yang keenam yaitu siapa pelakunya. Nah, ini penting juga sebenarnya siapa. Jadi kalau Anda dicegat secara mendadak oleh debt collector di jalan, usahakan ditanya. Nah, kemudian kalau Anda dapat mengambil fotonya, ya bisa juga fotonya jadi bukti juga ya. Tapi sedapat mungkin tahulah siapa pelakunya. Ya, walaupun tidak tahu orangnya, minimal Anda tahu nih debt collector dari leasing A gitu kan, sehingga memudahkan polisi nanti untuk menindaklanjuti laporan Anda. Nah, kemudian setelah bukti, kemudian siapa pelakunya, kemudian setelah siapa korbannya. Nah, korbannya kan Anda sendiri, gampang ya. Jadi yang ketujuh itu siapa korbannya, yang keenam tadi siapa pelakunya. Kemudian yang kedelapan ini juga mudah sebenarnya, hanya pelengkap saja, itu berapa kerugian Anda. Nah, bisa Anda taksirkan satu kendaraan itu ya bisa jadi 5 juta atau 12 juta sesuai dengan harga kendaraan Anda. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-9 itu Anda harus tahu kronologis. Anda bisa menceritakan kronologis kejadiannya. Ya, mungkin Anda dari rumah menuju ke tempat bekerja, kemudian dipepet dan seterusnya gitu Anda ceritakan. Ketika 9 hal ini telah Anda miliki, atau minimal 7 juga bisa, tapi ya sebaiknya 9 ya. 9 ini ketika Anda sudah mengantongi 9 item ini, maka polisi tidak berani menolak laporan Anda. Nah, ketika bagaimana Pak kalau juga ditolak laporan kita dengan alasan bla bla bla, ya mungkin polisinya ada keterkaitan, oknum kepolisiannya ada keterkaitan dengan debt collector, ya Anda harus ngotot gitu, mencoba. Nah, kemudian setelah ditolak juga, setelah Anda ngotot dengan alasan yang tadi saya uraikan, polisi ngotot karena mungkin Anda wan prestasi atau bukan lotusnya atau lain sebagainya. Apa lagi langkah yang harus Anda catat? Kemudian polsek mana yang Anda datangi, kemudian siapa piketnya hari itu, catat namanya, kemudian jam berapa, ya seperti tadi. Kemudian setelah Anda catat itu, kemudian langkah berikutnya Anda akan melaporkan oknum kepolisian tersebut pada divisi Propam. Ya sebaiknya di Polda atau di Polres. Tapi kalau mau ingin lebih tajam ya di Polda aja Anda buat laporan bahwa oknum polisi tersebut telah melanggar kode etik kepolisian. Ya sebagaimana sudah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian, yaitu pasal 15A, di mana bunyinya setiap anggota polisi dilarang menolak permohonan pertolongan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat. Nah, ketika ini dengan pelanggaran ini, ya mungkin pihak polisi bisa dikenakan sanksi, gitu kan. Nah, terus bagaimana Pak? Apakah wajib polisi menerima laporan? Sangat wajib, dan itu adalah tugas pokok kepolisian, ya, tugas pokok kepolisian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang kepolisian, yaitu pasal 13, itu ada 3 tugas pokok kepolisian. Pertama, menjaga Kamtibmas, kedua melindungi dan mengayomi masyarakat, ketiga yaitu penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini terakhir. Nah, itu sudah menjadi tugas pokok pihak kepolisian. Nah, kemudian bagaimana Pak? Karena ini kan ada waktu ya, mungkin 2-3 hari karena kita buat laporan ke Polda, mungkin ada proses mungkin sampai seminggu loh. Bagaimana dengan laporan kita? Apakah dengan makan waktu sekian hari, seminggu atau 2 minggu ini kita masih berhak untuk melapor? Nah, laporan ini punya waktu 6 bulan ya. Laporan ini punya waktu 6 bulan. Delik aduan ya sebagaimana ditentukan oleh pasal 74 KUHP. Apabila sejak diketahuinya terjadi tindak pidana dalam waktu 6 bulan tidak membuat laporan, maka hak untuk itu gugur. Jadi Anda punya waktu 6 bulan, panjang. Jadi silakan Anda proses dulu pihak polisian yang menolak laporan tersebut dengan alasan bla bla. Kemudian ya Anda
setelah proses itu mungkin juga Anda akan ditelepon dari pihak penyidik atau polsek tersebut supaya pengaduan Anda dicabut untuk laporan Anda diterima. Tapi ketika Anda ditelepon begitu, pengaduan terus dijalankan dan laporan Anda dimasukkan. Kenapa? Akan memberi efek jerah bagi oknum-oknum nakal ya. Sebenarnya polisi itu punya kewajiban, tidak ada alasan polisi untuk menolak laporan. Nah, itulah tadi syarat-syarat atau 9 yang harus Anda ketahui untuk membuat laporan agar laporan Anda, sahabat literatur sekalian, dapat diterima atau tidak dapat ditolak oleh pihak kepolisian. Jadi, akhir kata dalam proses ini saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.